Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Sudah, boleh? Ahlan wa sahlan kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang patut untuk kita awali dalam setiap majelis selain daripada memuja atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang dimana pada siang ini kita masih mau dan siap untuk meluangkan waktu kita mengadakan majelis dan memperbaharui pengetahuan kita berkaitan dengan ibadah puasa. Tentunya kita semua sudah siap terima materi? Atau ada yang mau tidur? Ya. Saya sampai tiba dari kemarin, dari tadi belum bersandar bye-bye. Tapi saya siap untuk membersamai antum sampai malam. Ya. Karena sampai malam. Andaikan panitia menyampaikan Ustadz punya waktu bicara di majelis ini cuma 2 jam, saya tidak mau datang. Ya. 2 jam saya jalan, 2 jam saya bicara, rugi. Harusnya 10 jam bicara. Ya. Yang capek saya. Ya kan? Tapi ya, karena kita ingin memberikan faidah dan ingin membuat pintu-pintu amal jariah, kita ingin bisa lebih banyak, ya, karena makin banyak yang kita bisa sampaikan kepada orang lain, ya, sesungguhnya akan lebih banyak membuka pintu pahala kita yang menyampaikan. Walaupun sesungguhnya apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah bumerang, ya, yang akan kembali kepada diri kita. Yang kita sudah harus sadari, setiap orang yang berbicara, setiap orang yang bernasihat harus sadar bahwa kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita juga mari kita doakan kepada keluarga kita yang hari ini meninggal, ya, bapak dari mertua dari salah seorang saudara kita, ya, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sempat untuk ikut melayat beliau, ya, walaupun sesungguhnya melayat jenazah adalah fardu jama'i atau fardu kifayah. Sebelum kita masuk pada materi kita, ya, sebenarnya waktu kita ini kalau mau paksakan ikut jadwal sudah tinggal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, karena sudah hampir jam 5 sudah selesai, ya. Karenanya kami meminta kepada panitia agar jadwal sore itu dimundur sampai maghrib, artinya bahwa materi kita sampai maghrib, ya. Jadi kita sholat asar, kemudian lanjut lagi dengan materi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada kita semua, materi puasa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita murajaah, ya, dan pasti kata yang tepat untuk materi puasa adalah murajaah, ya, karena di sini sudah
banyak orang yang mengikuti puasa, bahkan sudah lebih dari 9 kali. Kenapa saya bilang 9 kali? Karena Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan puasa Ramadan cuma 9 kali. Apalagi puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan beliau wafat tahun 10 atau 11. Diluruskan kalau salah tahun wafatnya. Karenanya pertemuan kita dalam membahas masalah fikih puasa adalah murajaah. Ya, karena puasa yang lalu kita sudah sempat puasa, dan tentunya sesuai dengan manhaj beragama kita, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ya, kalau kemarin kita sudah pernah puasa, ya, dan puasa kita didasari dengan ilmu, maka hari ini juga ingin kita ulangi bahwa kita ingin menyegarkan pengetahuan berkaitan dengan puasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk memudahkan antum mencatat materi yang disampaikan, yang punya HP Android bisa ditulis di Play Store, ya. Sebenarnya banyak rujukan yang saya pakai ini, cuma satu saja kita pakai karena ini lebih syamil dan kamil, ya. Yaitu tulis di Play Store Fiqhul Ibadah bahasa Arab. Fa, Qaf, Ha, Alif, Lam, Ain, Ba, Da, Dal, Alif dan Ta. Fiqhul Ibadat. Ya. Fiqhu, ya, al-ibadat. Ya. Ustaz Agus bisa bantu. Ya, kalau ada grup bersama antum, satu orang share di grup, tinggal di download. Ya. Kenapa saya gunakan ini? Ya. Buku ini dikarang oleh seorang Habib, ya, seorang keturunan Nabi SAW yang tinggal di Mekah, dan beliau punya situs bernama Dorar.net, ya, bahasa Arabnya durar, tapi bahasa Latinnya dorar. Saya tidak tahu bagaimana cara bacanya itu. DORAR.NET, net. Ya, situs ini semua bidang pengetahuan ada di situ, termasuk kalau kita mau mencari hadis apapun dia. Ya. Ada 602 kitab hadis. Ya, tadi saya dibilang Kutubut Tis'ah, ini 600 kitab. Ya. Kalau kita mencari hadis dan kita tidak dapat, bisa dipastikan itu bukan hadis. Ya. Nah, dan salah satu aplikasi yang dia buat adalah kitab Fiqhul Ibadat. Ya. Istimewanya buku ini dia merinci, ya, seperti kita belajar fikih mazhabil arba'ah. Dia mengumpulkan pendapat yang rajih dan menguraikan jika terjadi khilaf ulama. Tapi di majelis kita ini kita tidak akan menyebutkan khilaf, ya, kita lewat atau menguraikan fikih puasa secara singkat, ya. Walaupun saya akan bertanya, apakah kita mau menguraikan fikih puasa panjang atau pendek? Kalau pendek 10 menit cukup. Ya? 10 menit cukup. Ya. Karena hanya ingin berkaitan dengan puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya. Dan semua masalah ibadah cukup 10 menit selesai itu. Ya. Kalau kita hafalkan tiap poinnya, maka kita sudah bisa menjadi ahli fikih. Betul, serius. Ya. Ya. Jangan ketawa antum. Ya. Setelah keluar dari tempat ini, antum keluar ditanya tai kuku itu. Ya. Karena antum telah menguasai kawaidnya, ya. Rumusnya antum sudah tahu. Ya. Apa rumusnya? Dari semua ibadah sekalian, mulai dari kitab Tohara sampai kitab bab terakhir jinayat, ya, yang harus antum tahu rukun, syarat, wajib, sunnah. Itu antum kuasai, selesai. Ya, dalilnya di belakang. Ya.
rukun, syarat, wajib, sunnah. Ya. Maka ketika ada pertanyaan, apa hukumnya begini? Ya, tergantung apa yang ditinggalkan. Ya. Kalau dia tidak mengerjakan syarat, tidak sah. Kalau dia tidak mengerjakan rukun, tidak sah juga. Ya, seperti sholat, rukun sholat, dia tidak takbir. Ya. Maka tidak sah rakaat pertama karena tidak takbir. Takbiratul ihram maksudnya. Ya. Dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah, maka sah, tapi pahalanya kurang. Dan lain sebagainya. Dan setiap bab dari fikih itu berbeda-beda. Saya tanya lagi, panjang atau pendek? Iya. Panjang itu pas insya Allah sampai asar. Mudah-mudahan selesai dari bab puasa sampai bab iktikaf. Ya. Tapi saya berusaha untuk meringkasnya, ya, supaya kita bisa lebih mengambil inti-intinya. Ya. Harapannya ketika kita sudah menyelesaikan bab Kitabus Shaum, ya, harapannya kita semua ini bisa menjawab semua permasalahan puasa. Ya, dan tahun depan yang isi materi antum. Ya. Sebagaimana ketika Ramadan nanti datang, ya, semua akan bisa berceramah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hari pertama membahas ya ayyuhalladzina amanu. Hari kedua membahas kutiba alaikumusiyam. Hari ketiga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hari selanjutnya la'allakum tattaqun. Boleh begitu? Ya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita masuk pada materi kita berkaitan dengan fikih puasa. Ya. Tapi saya mulai dengan ya, kaidah, ya, yang penting untuk kita, ya, ketahui berkaitan dengan puasa ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita bisa lebih siap, ya, untuk menyelesaikan setiap materi yang berkaitan dengan puasa. Ibu sekalian, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas, ya, dalam fikih puasa itu secara umum, ya, nanti kita uraikan. Ada 4 bab saja, ya, kalau kita bicara hukum, ada 4 bab yang harus kita tahu. 1. Syarat-syarat wajib puasa. Ya. Dengan mengetahui syarat-syarat wajib, maka ketika meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat ibadah, termasuk syarat puasa, termasuk syarat sholat, syarat zakat, haji, ya, pokoknya judulnya syarat-syarat, maka meninggalkan syarat membuat amalan yang kita kerjakan itu tidak sah. Seperti 1, ya, syarat puasa yang pertama Islam. Ketika dia tidak Islam, tidak sah puasanya, walaupun full 30 hari. Ya. Dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, sempurna dia kerjakan, tapi dia bukan Islam, tidak sah. Ahlan wa sahlan Abu Zain. Ya. Yang kedua, syarat puasa adalah balik. Ketika dia tidak balik, ya, maka syaratnya juga tidak sah. Ya. Bahkan dia tidak wajib untuk puasa. Keempat, berakal. Orang gila berpuasa tidak sah juga. Ya. Yang keempat, mampu. Yang tidak mampu, ya, tidak sah atau tidak perlu dia berpuasa. Ya. Dan cuma 4 syaratnya. Ya. Walaupun nanti ada uraiannya. Ya, kita hanya membuat rumus saja dulu. Rumus kedua atau kaidah kedua, ya, tadi afwan, syarat wajib, ya, tadi syarat wajib. Saya ulangi, tadi yang pertama adalah syarat wajib 4, Islam, balik, berakal, dan mampu. Kedua adalah syarat sah. Ya, syarat sah ini ada 6. Ya.
Saya ulangi, syarat wajib, ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka orang yang tadi ya, orang yang mengerjakannya atau yang tidak memenuhi syarat, ya, puasanya bisa sah, ya, puasanya bisa sah, tapi dia tidak kena kewajiban. Ya. Kedua, syarat sah, ya, syarat sah puasa 6. 1, Islam juga. Ya. Yang tidak Islam tidak sah puasanya. 2, berakal, masih sama dengan syarat wajib. Ya. Kalau tidak berakal, tidak sah. Gila, orang-orang gila berpuasa tidak sah. Kemudian tamyiz, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ya. Bisa bedakan antara api dengan air. Ya. Anak bayi bisa ya tahu mana panas mana dingin, dia tidak tahu. Ya. Ya. Dia tidak tahu bahaya. Ya. Orang Palu bilang, "Laisa yana bahaya." Ya. Antum bahasa apa antum? Kaili apa? Iya. Tinggal terjemahkan sendiri, Jo. Iya. Yang keempat, niat. Tidak sah orang berpuasa Ramadan tanpa niat. Ya, nanti kita uraikan ketika mendefinisikan apa itu puasa. Kelima, haid. Ini khusus perempuan. Ketika dia haid, tidak sah dia berpuasa. Ya. Kemudian nifas. Ya. Ketika dia nifas, tidak sah dia berpuasa. Artinya harus bebas dari haid dan nifas, baru sah. Kaidah ketiga, sunnah puasa. Ya. Sunnah puasa ini banyak, ya, tapi secara umum 5 hal saja kita sebutkan. Ya, menyegerakan berbuka, mengakhiri sahur, ya, amal soleh, mengucapkan saya puasa kalau dia dimarahi orang, ya, umpamanya bekalahi dia, mohon maaf leh, puasa ini sebentar habis maghrib, ya. Ya. Maka ketika dia diajak untuk berdebat atau ribut, maka bilang, sorry bos, lagi puasa. Kalau berani sebentar. Pokoknya pas azan baru kita mulai. Ya. Ya. Dan berdoa ketika berbuka. Itu sunnah-sunnahnya. Ya. Apa konsekuensi sunnah-sunnah ketika tidak dikerjakan? Puasanya tetap sah, tetapi masih kurang pahalanya. Syarat tadi ketika tidak dikerjakan, syarat sahnya, ya, yang 6 tadi, maka puasanya tidak sah. Syarat wajib ketika tidak dipenuhi, maka dia hilang kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir, yang membatalkan puasa. Ya. 1, makan minum secara sengaja. Batal. Tidak sengaja, tidak apa-apa. Jima, berhubungan suami istri, ya, sah atau tidak sah, secara sengaja, batal. Kalau lupa, tidak apa-apa. Serius. Ya. Bagaimana caranya? Terserah antum. Ya. Jima tidak lupa. Ya. Selesai baru puasa. Ya. Maka dia tidak batal. Ya. Dan setiap kita menjadi polisi bagi dirinya masing-masing. Ketiga, muntah dengan sengaja. Membatalkan. Tidak sengaja, tidak batal. Istimna, ya, balik paksa, ya, onani, ya, dikasih paksa keluar, maka dia batal. Kalau keluar sendiri, tidak batal. Umpamanya dia mimpi, keluar sendiri, tidak batal. Tapi kalau dipaksa keluar dengan cara apapun, ya, dengan cara halal atau haram, maka dia batal puasanya. Ya. 5, berniat berpuasa, dia niat berbuka. Apa istilahnya? Orang Prancis bilang nongei dia. Mau baku sedu, ya, mau bercanda, minum dulu. Dia jadi minum, batal. Walaupun belum minum, karena sudah mau
niat mau minum, ya, walaupun belum dia lakukan, batal puasanya, ya, dan dia berdosa juga, ya. Dan ini yang perlu kita catat, ketika kita meniatkan hal-hal yang maksiat, ya, sekalipun belum kita lakukan, ya, itu sudah salah itu. Ya. 5, haid dan nifas. Ya, ketika seorang berpuasa tiba-tiba haid atau nifas, putus, ya, tidak usah dilanjutkan. Dan yang ketujuh adalah murtad di tengah perjalanan puasa, maka puasanya juga tidak sah. Ya, itu hukum berkaitan dengan puasa secara umum. Kalau kita kuasai itu 4 rumus itu, insya Allah kita bisa jadi mufti, ya, di rumah masing-masing. Ya, bisa jadi ahli fatwa di rumah masing-masing. Ihwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk pada materi sekedar pengetahuan, ya, berkaitan dengan puasa. Puasa secara bahasa artinya apa? Imsak, ya, menahan diri, ya, dari apapun. Ya, menahan diri dari apapun. Ya. Secara istilah ialah imsaku anil mufattirat, ya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, ya, termasuk makan, minum, jima, dan yang tadi kita sebutkan, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyah, ya. Definisi puasa ini sangat penting, ya, karena dengan pengertiannya itu kita bisa mengetahui puasa secara utuh, ya. Ketika dikatakan puasa artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kalau dia tidak tahan, maka bisa batal puasanya, ya, seperti makan minum. Itu tidak tahan, ya. Ustadz, tanggung, tatigo nanti, ya. Terpaksa dia minum, padahal tadi makan lupa, ya. Makannya lupa, minumnya dia paksakan karena sudah dengan rica. Ya, maka, ya, tanggung Ustadz, ya, rica 2 sendok ini, bagaimana caranya? Ya, kalau saya tidak minum, siksa, ya. Akhirnya lemah iman, terpaksa dia minum, ya. Sebaiknya dia cari-cari posisi lupa supaya dia untung, ya. Ya. Dan posisi lupa itu biasanya capek-capek, lari ke kulkas, insya Allah aman. Ya, tapi jangan disengaja, ya. Dan kita tahu itu kapan kita lupa dan tidak. Ya, itu pengertian puasa, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ghurubi syamsi minan tulu'il fajri, ya, awal puasa dimulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sampai matahari tenggelam, bin niyah, ya, dengan niat. Itu dari definisi atau pengertian dari puasa. Kemudian pembagian puasa. Puasa, ikhwas sekalian, dibagi ulama menjadi 2 hal. Ya. Saudara yang download tadi itu aplikasi itu? Sudah? Ya. Tahun depan antum berisi materi. Ya. Antum alumni Mahat kan? Ya. Ya. Puasa terbagi menjadi 2 bagian, ya. Ada puasa, ya, yang diperintahkan, ya, ini pembagian puasa ditinjau dari sisi pensyariatannya. Ada puasa yang diperintahkan, ada puasa yang dilarang. Adapun puasa yang diperintahkan, ikhwas sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, terbagi 2 lagi. Ya, ada yang wajib, ada yang mustahab, ya, atau sunnah. Yang wajib terbagi 2 lagi. Ya. Sebenarnya tadi saya meminta ada proyektor supaya ada notulen, ada Ustadz Muhtar ini, batulis ini. Ya, dia tinggal buat bagan itu. Apa bahasanya? Minds. Apa Ustadz Muhtar? Apa DP nama? Pohon-pohon itu, ya?
Umpamanya manusia terbagi dua, laki-laki, perempuan, cabang, bikin cabang. Apa DP nama itu? Main apa? Itu sudah, ya. Saya tidak dengar tapi itu sudah. Ya. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya. Yang saya tahu pohon-pohon, ya, atau kayak bagan itu, ya. Silsilah begitu. Ya, cabang-cabang itu paling bagus belajar itu. Maka ini seperti itu sebenarnya. Ya. Yang wajib ada dua. Ya, puasa wajib itu ada dua. Ada wajib yang diwajibkan syariat seperti puasa Ramadan. Ada puasa wajib yang diwajibkan mukallaf pada dirinya sendiri. Seperti ya, nazar. Siapa yang suruh dia menazar? Dia sendiri. Ya, kafarah karena dia melanggar. Dia sendiri. Ya, puasa qadha karena dia kemarin tidak puasa, ya, gara-gara tenggelam di pantai, terpaksa minum seteguk air laut, terpaksa dia lanjutkan dengan air tawar, ya, akhirnya batal puasanya. Dia bilang, kalau saya tidak minum air tawar Ustadz, kering tenggorokan, ya, walaupun satu teguk ini satu palo-palo ini, ya. Maka dia batal puasanya, disebut nanti puasanya puasa qadha. Itu puasa wajib ikhwas kalian. Adapun puasa yang sunnah atau mustahab juga terbagi dua. Ya. Ada puasa mutlak, sunnah mutlak, artinya tidak ada penentuan hari. Seperti puasa Daud. Puasa Daud ada ketentuan harinya. Senin dulu, Rabu dulu, Kamis dulu, ada? Ya ada toh? Nah, itu disebut puasa mutlak, bebas mau kapan saja mulai. Jenis kedua adalah puasa tatawwu', sunnah yang muqayyad, ya, yang dibatasi waktu atau tempat, seperti puasa Senin Kamis, ya. Senin Kamis berarti hari Senin puasa dengan Kamis. Ya. Andaikan ada puasa Rabu Jumat, ya, andaikan ada, maka dia begitu, ya, ada penentuannya. Puasa Arafah, puasa putih, Yaumul Bid, ya, puasa Asyura, Tasu'a, dan puasa-puasa sunat yang ditentukan waktunya. Itu disebut dengan puasa yang terikat, yang muqayyad. Ya, lawannya adalah puasa mutlak. Selanjutnya, iya, karena puasa tadi kita katakan terbagi dua, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Sekarang puasa yang dilarang. Iya. Puasa yang dilarang ini, sekalian terbagi dua juga. Puasa yang dilarang, larangan ini terbagi dua. Larangan yang sifatnya muharramun, haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Ya. Yang haram seperti puasa hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, itu puasa yang haram. Puasa yang makruh, ya, seperti berpuasa pada hari Jumat tok. Ya, sah puasanya tapi dimakruhkan kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya hilang makruhnya. Ya. Jadi kalau puasa Jumat tok, Sabtu tok, Ahad tok, ya, kan ada larangannya. Ya, Sabtu tok karena itu hari raya orang-orang Sabtu. Siapa orang-orang Sabtu? Yahudi. Ada puasa hari Minggu tok, orang-orang Minggu. Orang-orang Minggu. Ya, ini istilah baru ini, orang-orang Minggu. Ya. Bukan pasar Minggu. Ya. Kemudian berkaitan dengan fadilah puasa, saya kira ini panjang, ya. Saya bawa buku tentang fadilah puasa, ada hampir 50 fadilah puasa. Ya, tapi tidak mungkin saya sebut semua. Ya, sebutkan secara umum saja. Secara cepat, ya. Satu, ya. Puasa adalah amalan yang Allah akan memberikan ganjarannya secara langsung. Allah sendiri yang kasih. Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, "Al-shaumu li wa ana ajzi bihi."
puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, ya, fadilah puasa yang kedua adalah jam 3. Jam berapa asar? 3:30. Iya, insya Allah bisa. Masih banyak. Keutamaan yang kedua, bahwa dia berpuasa adalah mengumpulkan berbagai 3 jenis kesabaran. Ya, karena sabar itu ada 3 macam kan? Apa saja? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam melanggar aturan Allah, maksiat, ya. Sabar dalam takdir. Iya. Kalau ada musibah, sabar. Ya. Hilang motor, sabar. Kumpul uang, beli mobil. Hilang mobil, sabar. Kumpul uang, beli pesawat. Ya. Pesawat kan tidak bisa dicuri. Ya. Tidak apa-apa. Boleh bercanda sedikit. Iya. Tidak sempurna kekailian saya kalau tidak ada bercanda. Iya. Baik. Boleh saya batalkan puasa? Iya. Air minum yang punya pH 8+ hanya Wahda Water. Iya. Iklan. Iya. Yang ketiga, dari keutamaan berpuasa ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dapat memberikan syafaat bagi pelakunya. Ya. As-shaumu tashfa'u li sahibihi yaumil qiyamah. Ya. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasa dapat memberikan syafaat ya bagi yang melaksanakan puasa. Keempat, puasa, ya, orang yang melaksanakan puasa akan mendapatkan janji Allah diampuni dosanya, ya, dan diberikan pahala yang besar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang 10 golongan yang Allah katakan dalam akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Ya, salah satunya ialah as-shaimina was-shaimat. Ya, orang-orang yang berpuasa dari laki-laki dan perempuan. A'addallahu, akhirnya ya, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kelima, puasa itu sebagai penghapus dosa. Dalilnya banyak. Coba sebutkan satu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ya. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Satu Ramadan dengan Ramadan yang lain sebagai penghapus dosa. Ya. 6, puasa sebagai tameng. Tahu tameng? Tahu? Yang balawak kita. Yang balawak lucu itu? Komeng. Iya. Tameng. Nabi mengatakan au-shaumu junnatun. Ya. Puasa itu adalah tameng, junnah. Iya. Kalau jannah surga. Kalau jinnah jin. Ya. Kalau jin dan jun Ustaz Muhtar, sorry ya. Ya, saya minta maaf ini, tidak bisa saya tidak bercanda. Ya, walaupun kita tidak suka itu cara melucu-lucu. Ya, sepakat? Ya, tapi kalau bisa ada kata di plesetan, kita plesetkan. Ketujuh sekalian, ya, di antara keutamaan puasa adalah sebab seorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Sebab dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan hadisnya umum. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu 'anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah,
maka Allah akan menjauhkannya dari neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Ya. Ini perjalanannya apa, Ustaz? Naik pesawat atau naik motor? Naik jalan kaki. Ya, diperkirakan dari sini ke Palu jalan kaki berapa hari? 3 hari mungkin. Sudah pernah tes kah? Ya, ulama sudah mengukur itu, bahwa jarak safar itu 3 hari perjalanan, alias kurang lebih 70 kilo. Ya, 70 kilo. Sini paling 70 kilo toh? Atau lebih? Lebih sedikit. Ya, apalagi lebih. Ya. Dan ini antum Allah janjikan dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Kira-kira mau jalan kaki 70 tahun perjalanan dari Palu sampai mana? Hah? Dari Sabang sampai Merauke? Ya, coba lihat temannya antum itu yang goes itu dari Gorontalo. Sampai sekarang baru di Sumatera. Itu naik sepeda, naik sepeda, goes, baru di Sumatera, apalagi jalan kaki. Ya, mungkin Sulawesi belum keluar. Ya. Biar aja, pergi kencing sana. Iya, sana. Mana dulu? Ada anggotaku, saya bawa 2 orang. Taib. Yang ke-8 nih sekalian, ya. Terakhir ini, 8 saja. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah daripada kasturi. Ya, dasarnya hadis qudsi, la khalufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil miks. Ya, bau mulut orang yang berpuasa, ya, itu lebih dicintai Allah daripada bau kasturi. Kenapa dia disukai oleh Allah? Karena dia dilakukan disebabkan ketaatan. Ulama mengeluarkan kaidah, ya, dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, segala sesuatu yang menyebabkan kita ini dekil, kotor, ya, tetapi dalam bentuk ketaatan, dia itu sangat dicintai oleh Allah. Contoh, suami yang banting tulang, ya, kira-kira pulang ke rumah itu harum dia, ya, apalagi penjual ikan, ya, orang kantoran saja, orang kantoran yang pegang pulpen, dari rumah pergi kantor, pulang pasti busuk, ya. Kalau tidak percaya coba cium, ya. Sekalipun di AC, tapi di jalan raya tiada AC, kecuali auto, ya. Jihad dikatakan kaki berdebu itu sangat dicintai oleh Allah karena di jalan Allah, ya. Maka ulama mengeluarkan satu kaidah bahwa segala sesuatu yang mungkin membuat kita kotor, termasuk puasa tadi itu, ya, vaunganga dia bilang atyabu indallah. Bagaimana mungkin vaunganga itu disukai oleh Allah? Padahal vaunganga itu terbagi 2. Vaunganga karena ketaatan dan vaunganga karena doko. Ya. Vaunganga karena doko itu sangat dibenci oleh Allah. Tapi vaunganga karena ketaatan sangat disukai oleh Allah. Ya. Dan bau mulut orang yang puasa dimaksud adalah bukan dari mulutnya. Mulut jelas nafau. Kalau tidak percaya coba siap mulutnya di sini sendiri. Bau mulut yang dimaksud adalah bau mulut yang keluar dari perut yang kosong. Ya. Kemudian dia batoga. Tahu batoga? Iya. Itu dari sini keluar, ya. Dari apa ini? Lambung yang kosong, ya, yang tidak ada isinya di dalam. Ya. Itu yang dimaksud la khalufu famis shaim. Ya, dan lain sebagainya, banyak sekali sekalian, ya, yang kalau sekiranya majelis ini dikhususkan hanya untuk menyebutkan keutamaan puasa, tidak cukup sampai asar, betul. Ya. Ada beberapa buku saya bawa di tas itu. Ya, masing-masing judul tebalnya begini. Itu pun tulisannya font 7. Ya. Fontnya 7, kecil. Ya. Sama kecilnya dengan wahdawatir. Ya. Kemudian sekalian Allah SWT, hikmah disyariatkannya puasa. Ya. Dan ini kita sebutkan secara cepat.
Pertama saya ingin sebutkan bahwa kita tidak dituntut ketika melaksanakan ibadah untuk mencari hikmah ini dan itu. Ya. Karenanya ketika ada perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang terbesar adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Hikmah dari setiap perintah adalah kita berusaha untuk mengerjakannya. Hikmah dari setiap larangan ialah kita berusaha untuk meninggalkannya. Ya, atau cukup kita katakan dia adalah ibadah yang Allah perintahkan atau Allah larang. Dan saya ingin menyebutkan bahwa ibadah itu tidak keluar dari dua. Diperintahkan atau dilarang. Diperintahkan atau dilarang. Ya, diperintahkan baik itu wajib atau sunnah. Wajib itu diperintahkan, sunnah juga diperintahkan. Yang dilarang itu dua juga, baik itu haram ataupun makruh. Yang bukan ibadah adalah jawab yang mubah, ya, yang tidak masuk ke ruang lingkup ibadah, mubah. Makan, tidur, main bola, main HP, baku balas chat, ya. Tapi baku balas chat ini terbagi lagi, tergantung, ya, khususnya ikhwah yang muda-muda. Ukhti, jangan lupa salat malam, jangan lupa baca Quran. Modus itu syaitan yang dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran. Serius, ya. Atau sebaliknya, akhi, jangan lupa salat subuh berjamaah, ya. Itu modus, ya. Ya. Itu namanya ikhwah jadi-jadian atau akhwat jadi-jadian. Ya. Hikmah yang pertama, ikhwah sekalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lain adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih takwa. Jadi kalau ada ibadah yang dikerjakan bukan untuk tujuan taqarrub, maka dia rusak. Ya. Apa maksudnya untuk taqarrub? Yang dicari hanyalah apa? Cari muka kepada Allah. Ya, cari muka kepada Allah. Tapi cari muka dalam ibadah untuk manusia, pasti ibadahnya adalah ditolak karena dia termasuk riya. Hikmah yang kedua, baik, kalau orang bicara hikmah, hampir-hampir hikmah itu ada sebagiannya dari Al-Quran atau hadis, ada sebagiannya hasil ijtihad saja, ya, hasil pikiran manusia. Ya, adapun hikmah puasa adalah dari untuk menjadi takwa, ada di Al-Quran kan? La'allakum tattaqun. Semua kata yang diakhiri dengan la'allakum kada, ya, la'alla, kaidah ini, rumus ini. Semua kata yang dalam Al-Quran atau hadis, ya, ketika dikatakan mudah-mudahan, agar, menjadi, maka itu bisa dikatakan, kita simpulkan menjadi hikmah sesuatu. Seperti, ya, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki qabla kulli salah. Andaikan tidak menyulitkan, memberatkan umatku, ya, maka saya akan perintahkan orang bersiwak setiap berwudu atau sholat. Ya, andaikan, ya, berarti hikmahnya ketika siwak itu tidak menjadi wajib, apa? Memberatkan. Ya, bayangkan tidak ada siwak di Palu, tidak mungkin pakai batang kelor, ya toh? Atau pakai kayu lana, kayu panah itu, ya, apalagi pakai bambu runcing. Ya, tidak mungkin. Ya, maka laula an asyukka, ya, itu juga bentuk sebutkan sebab, ya, atau menjadi alasan kenapa tidak wajib atau kenapa tidak diperintahkan atau kenapa dilarang. Ya, itu bentuk redaksinya. Yang kedua hikmahnya, ya, untuk mengingat nikmat Allah. Ya. 11 bulan makan terus. Ya. Ketika dia berpuasa, dia sadar rupanya memang susah juga lapar. Ya.
ya, ditambah lagi ya untuk mengobati hati kita ya dari ya ketamakan ya. Tiap hari makan, tiba giliran berpuasa dia baru sadar rupanya memang begini caranya orang laparnya. Ya, dia akan sadar. Selanjutnya ya secara umum puasa itu akan melatih ya mentarbiyah, mendidik jiwa ya dari segala hal. Silakan antum buat tafsiran sendiri ya. Apa kira-kira tarbiyah puasa? Ya, melatih kikir bisa ya. Apa saja. Yang penting ada tarbiyah, ada pendidikan di dalam puasa tersebut. Selanjutnya, puasa itu mengekang nafsu ya dan mengekang alur perjalanan syaitan dan jin. Ya. Nabi SAW mengatakan untuk anak muda ya. Kalau dikatakan anak muda, anak mudi juga. Ya, walaupun lebih ditekankan anak muda karena dia lebih agresif. Ya, la ya ma'syara syabab ya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu untuk ya menikah ya dan melakukan tujuan menikah ya, nikah itu ada tujuannya kan ya, karena ada orang yang nikah tidak mampu juga, tidak, haram menikah ya, umpamanya impoten, haram menikah itu orang impoten. Ya, sembuh dulu baru menikah. Kalau tidak istrinya akan tersiksa. Ya. Paham impoten? Mati. Ya. Tidak hidup. Dia tidak ada gairah hidup. Ya. 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 Ya, karena itu Nabi mengatakan ya, faman lam yastati fa alaihi ya, yang tidak mampu untuk menikah apa? Puasa ya. Antum yang belum nikah puasa terus ya, pokoknya jangan ada waktu tidak puasa ya, karena itu mengekang nafsu ya. Ya, faman lam yastati alaihi bisawm fa innahu lahu wija, maka hendaklah berpuasa karena itu sebagai tamengnya ya, supaya tidak macam-macam ya. Hikmah yang lain ialah untuk ya, dalam hadis yang dhaif jiddan, sumu tasihhu. Ya, hikmah puasa supaya sehat walaupun kita tidak berdasarkan itu. Ya. Dan setiap amaliyah ibadah yang kita kerjakan pasti ada manfaat positifnya. Ya. Dan semua yang dilarang Allah juga pasti ada manfaat positifnya, mendekatinya ada negatifnya. Ya. Jamaah dikenali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada masalah ya rukun puasa. Rukun puasa ini ada 4. Ada 2, afwan. 1, menahan diri dari yang membatalkan. Iya, pergi ke sana. Ya. Ya. 1, rukun puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya. Yang kedua adalah menahan ya atau berpuasa menahan diri sampai waktu yang ditentukan. Ya. Menahan diri dari membatalkan, ya, menahan diri sampai waktu yang ditentukan. Ya. Adapun maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Apa yang membatalkan puasa? Makan, tahan. Ya. Lihat air minum, tahan. Lihat makanan yang lezat, tahan. Lihat istri, tahan. Ya. Lihat yang membatalkan yang lain, tahan. Ya, itu yang dimaksud dengan ya menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, ya, menahan diri dari waktu yang ditentukan atau maksud darinya adalah melaksanakan puasa secara full, ya, bukan puasa setengah hari. Ada istilah puasa setengah hari ya? Ada juga di Parigi kah? Ya, kalau kita orang di Palu, orang tua bilang puasa setengah hari saja. Ya. Akhirnya setengah hari, setengah walanga. Ya. Ya. Ada di sini beberapa poin yang ingin kita sebutkan. Ya. Pertama, kapan waktu menahan? Ya. Kapan orang menahan puasa? Ya.
Ketika azan atau ketika terbit fajar? Jawab. Hah? Ketika azan. Tapi kalau belum terbit fajar? Iya. Iya. Maka jawabannya bukan ketika azan. Ya. Tapi terbit fajar juga bukan. Karena fajar itu ada dua. Ya. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Ya. Yang kita pakai adalah fajar sodik. Ya. Fajar kadzib itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya fajar dikira sudah pagi padahal belum. Ya. Ada cahaya sedikit muncul dari ufuk timur. Ya. Cahaya sedikit padahal masih gelap. Ya, nanti terang sedikit itu namanya fajar. Ya. Ada orang namanya Fajar di sini? Ya. Cari namanya Fajar. Iya, dan ini ijma' ulama bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq. Ya, karena ya, antum sudah tahu, ya, waktu muncul majalah Kiblati kan ada ramai itu kan? Ya, walaupun Kiblati sekarang sudah majalah sekarang sudah laku. Ya, ditutup dengan WA. Ya, ditutup dengan medsos. Ya. Ijma ulama bahwa ya awal menahan itu ketika terbit fajar. Ya, fajar shadiq tentunya yang dimaksud oleh ulama kita, dan itu menjadi ijma ulama. Yang selanjutnya, ya, kapan berakhir waktu menahan? Ketika azan atau ketika matahari tenggelam? Hah? Iya. Karena ada orang yang prank, prank. Ya, zaman sekarang ini semua di prank. Ya. Dia lihat temannya tidurnya nyak, azan dia. Bangun langsung minum, padahal baru jam 12. Ya. Dia kasih mati lampu. Ya. Ya. Bukan azan lagi, tapi tanda ketika matahari telah tenggelam. Ulama kita menyebutkan satu masalah. Ya. Ketika ada seorang yang menyadari bahwa matahari tenggelam dan dia sedang di pesawat. Ketika pesawat itu sudah landing, dia lihat matahari masih jelas. Apakah dia melanjutkan puasa atau mencukupkan diri karena tadi sudah minum? Ya, ulama kita mengatakan, ya, ketika dalam keadaan seperti itu, maka ia lanjutkan saja. Karena tadi sudah dia yakin sudah tenggelam matahari. Tapi ketika pesawat landing tentu kan lebih tinggi kan? Ya. Apalagi kita di Palu, dikelilingi oleh bukit. Ya. Ketika naik pesawat, belum tenggelam matahari. Ya, maka dia lanjutkan saja. Alhamdulillah. Sebaliknya, ketika dia naik pesawat, ya, belum sempat dia minum. Pas di atas masih terang. Apakah dia berbuka berdasarkan yang tadi di bawah atau yang di atas? Ulama kita mengatakan ketika pesawat sudah di atas, ya, dan lihat matahari belum tenggelam, belum full tenggelam, maka belum boleh dia berbuka. Ya, maka untung yang pertama tadi. Ya. Untung yang pertama. Ya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Azan ya? Iya. Ini baru setengah jalan ini. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti setelah asar kita sambung. Atau bisa juga azan saja dulu, terus salat sunat. Ya. Karena menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunat. Ya. Sebagaimana biasa kalau taklim maghrib, ya taklim maghrib, azan isya, lanjut lagi. Itu boleh, ya. Itu boleh. Bagaimana? Sepakat azan dulu baru lanjut. Ya, 5 menit atau 10 menit kamat. Lanjut lagi. Bagaimana? Ya? Begitu sudah? Iya. Baik, kita azan dulu dan kita break ya. Silakan yang mau berwudu untuk berwudu. Ya.
Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa itu? 30 50. Baru kamat ya? Baik, ikhwan sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Tapi saya mau bertanya. Salat sunnah sebelum asar berapa rakaat? Hah? 2 tidak ada. Ya. 2 bisa jadi ada, tapi dia hadisnya adalah baina adzanaini shalah. Ya, dan dia bukan termasuk yang disebut dengan rawatib. Ya, dia mutlak saja. Di antara setiap azan ada salat. Ya, baik itu subuh, zuhur, maghrib, isya. Ya, karena ada hadis khusus, ada hadis umum. Ya, cuma yang orang salah pahami baina adzanaini shalah, ada salat antara khutbah dan azan. Ya, Nabi tidak pernah dan sahabatnya mengerjakan salat 2 rakaat sebelum imam naik mimbar. Tidak ada. Cari sampai dapat, tidak mau dapat. Ya, karena tidak ada qobliyah sebelum Jumat, yang ada setelah Jumat. Ya, yang ada setelah Jumat. Ya. Walaupun ini tidak usah dipermasalahkan, ya, ya, ada perkara yang boleh kita ributkan, ya, ada perkara yang cukup kita jelaskan, orang terima, alhamdulillah, orang tidak terima, ya, biar jauh, ya, karena kita ingin mengamalkan beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau dibilang tiada dalilnya, ya, salat sunat sebelum atau setelah azan, ya, salat sunat setelah azan pertama Jumat, ya, karena azan Jumat itu, azan keduanya itu nanti Utsman yang bikin, ya, ya, azan pertama atau azan asalnya adalah azan setelah imam naik mimbar, ya, ya, tapi itu tosa dibahas, itu tosa dipermasalahkan itu, ya. Tapi sunnahnya sebenarnya azan pertama itu belum masuk waktu. Kita mengakui azan 2 kali sebelum Jumat, tapi azan pertama belum masuk waktu. Ya, coba cek hadis Utsman itu. Ya, hadis tentang syariat azan pertama itu belum masuk waktu. Ya. Sama dengan azan subuh pertama belum masuk waktu subuh. Ya, cuma kode bakasi bangun. Ya. Kita bahas puasa. Ya, cuma tadi pertanyaan kaget. Ya. Adapun salat 4 rakaat, hadis Nabi sallam, rahimallahu imra'an shallal qabla shalla arba'an qabla al-asri atau shalla asri arba'an. Ya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi 4 rakaat, tapi pelaksanaannya 4 atau 22? Dua-dua, ya, karena dikhususkan oleh keumuman hadis as-salatu laili wan nahari mathna mathna, ya, salat siang malam 22, bukan 4. Kita lanjutkan nih sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari yang telah kita sebutkan tadi, akhir waktu dari menahan puasa, yaitu setelah apa? Iya, iya. Tadi bukan ketika tersenyum matahari, tapi ketika fajar yang tersenyum, ya, fajar yang terbit. Ya, adapun akhir menahan adalah ketika matahari tenggelam, ya. Iya. Kemudian selanjutnya, ya, syarat puasa, ya, syarat puasa yang tadi sudah kita singgung, ya, atau syarat wajib puasa.
Apa tadi syarat pertama yang antum catat? Islam. Ya. Islam ini was sekalian adalah syarat seluruh ibadah. Salat, haji, zakat. Ya. Karena itu ulama berbeda pendapat nanti ketika menguraikan apakah orang kafir itu wajib salat, wajib puasa, wajib haji, ya, wajib zakat. Ya. Karena Islam menjadi syarat, ya. Adapun Islam, ya, bahwa menjadi syarat orang puasa, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, ya. Islam itu dibangun di atas 5. Ya. Pertama syahadat, yang itulah yang dimaksud dengan Islam. Karena orang belum masuk Islam kalau belum bersyahadat. Ya. Kemudian yang kedua dari syarat sah puasa setelah Islam adalah apa? Balik. Balikkah? Ya, balik atau berakal? Ya. Balik jo. Ya, terserah. Tidak harus teratur. Ya. Ini harus pahami. Ada urutan yang harus teratur, ada urutan yang tidak perlu teratur. Kalau saya mau bertanya, rukun Islam yang keempat apa? Coba. Siapa berani jawab? Rukun Islam yang keempat apa? Puasa. Tapi kalau saya bilang haji, salahkah? Iya. Karena hadis Ibnu Umar dengan hadis Umar beda. Urutannya beda. 4 dengan 5 itu beda urutannya. Ya. Ya. Hadis Ibnu Umar, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajj. Haji nomor 5. Hadis Umar, haji nomor 4. Nah. Jadi ketika ujian di sekolah, guru kasih salah haji yang kelima, guru yang tidak membaca hadis. Ya. Karena 2 hadis beda urutannya. Ya, cuma nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama. Ya, hadis Umar dan hadis Ibnu Umar, satu bapaknya, satu anaknya. Jadi tidak perlu kalau ujian disalahkan murid menjawab rukun Islam yang keempat haji, yang sebelah bilang puasa. Dua-dua betul. Guru yang harus diperbaiki. Ya. Karena dua-duanya punya dasar urutan, ya. Itu kalau kita bicara urutan. Ya. Karena itu ulama ketika mengurut sesuatu ada urutan yang memang harus teratur, ya, seperti sholat, wudu, teratur, bukan kaki dulu. Coba antum bawa wudu kaki dulu, ya, di depan orang tuanya antum, ditendang, ya, ya kan, ya. Tapi ada urutan yang tidak perlu diurut, umpamanya makan, ada urutan mana dulu dimakan, ya ada, ya, mau di tengah, mau kepala ikan, mau ekor, terserah, ya. Ya, kira-kira seperti itu, ya, maksud dari yang ingin kita sampaikan. Ya. Balik atau akal dulu? Ya, terserah, ya. Terserah saya yang penceramah. Ya. Baik. Disyaratkan, ya, balik menjadi syarat wajib untuk berpuasa. Ya. Dasarnya adalah rufi al-qalam an salathah. Ya. Pena itu diangkat. Artinya tidak ada kewajiban dari 3 hal. Ya. An-naim hatta yastayqidh, orang tidur sampai terbangun. Was-sabi hatta yablugh, ya. Wal majnun hatta yafiq atau ya'qil. Ya. Dalilnya yang kedua tadi, ya. Was-sabi hatta yablugh. Anak kecil tidak ada kewajiban sampai dia balik. Ya. Tanda balik apa? Tanda balik apa? Salah jawabannya antum. Laki-laki atau perempuan Ustaz? Itu dulu. Jangan langsung dijawab. Mimpi basah. Ya. Perempuan yang saya maksud. Ya. 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 Tanda balik laki-laki banyak. 1. Coba bantu saya sebutkan. Mimpi basah. 2. Tumbuh rumput.
Rumput tumbuh, rumput. Tahu rumput? Coba periksa. Ya. 3, muncul tulang di leher. Ya, walaupun suara itu tidak menjadi dasar. Ya. Karena ada suaranya orang besar badan, kecil suara. Ada orang kecil badan, besar suara. Ya. Apa DP nama ini? Jakun ya? Bahasa daerahnya apa? Apa antum bilang? Tembolok, tandoko. Kita orang bilang tandoko. Iya. Perempuan, tanda baliknya haid. 2, ya. Dada membesar. Ya. Tumbuh rumput di daerah pribadi. Ya, tumbuh bulu. Ya, laki-laki perempuan sama. Ya. Yang berbeda adalah haid dan dada yang membesar. Ya. Dan ini perlu untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ketika dia sudah balik, maka ada yang wajib yang harus diajarkan kepada mereka, khususnya cara mandi. Ya. Bapak harus perhatikan anak laki-lakinya, ibu harus perhatikan anak perempuannya. Ya. Jangan sampai bapak tidak tahu mandi. Ya, atau ibu juga tidak tahu mandi. Ya. Karena itu KUA sudah membuat aturan ketika sebelum menikah harus belajar dulu fikih usrah. Sebenarnya ada itu, ya. Coba tanya KUA. Itu ya. Ya. Baik. Ya, dari dalil tadi, rufi al-qalam an thalath, ya. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Nabi mengatakan ansabi hatta yablugh, ya. Seorang anak-anak, ya, sampai dia balik. Ya. Saya tidak usah perinci, nanti timbul pertanyaan. Ya, saya tunggu pertanyaan antum. Yang ketiga, ya, berakal. Ya, 1 menit lagi. Berakal, ya, merupakan perkara juga yang menjadi syarat wajib, ya, bagi orang yang berpuasa. Dalilnya rufi al-qalam juga. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ya. An majnun hatta ya'qil. Ya. Gila ini maksudnya bukan hanya maksudnya gila tidak waras, ya. Dia tidak berakal, termasuk anak kecil itu, tidak berakal. Ya, artinya maksudnya bukan tidak berakal, tidak ada DP otak, ya. Tidak ada DP akal, belum sempurna akalnya, ya. Bakincing dimanapun, itu tidak berakal itu. Ya, kalau masih ada orang besar bakincing di mana saja, itu tidak berakal itu. Apa ya itu? Ya. Nah, itu bukan cuma tidak berakal, tapi memang apa ya? Ya. Ya. Jadi dalilnya adalah anil majnun hatta ya'qil. Dia orang yang hilang akal sampai dia berakal. Ya, saya kira itu dulu yang saya bisa sebutkan. Kita lanjutkan setelah kita melaksanakan salat asar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara dina maratibad darajat wa ja'ala lil ilmi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan syarat wajib puasa. Kalau yang duduk di sini syekh, ya. Kalau saya bukan syekh, orang Arab. Mau antum? Banyak punya stok. Ya. Mesir, Yaman, Afrika, syekh dari Afrika. Ya. Amerika, ada juga syekh dari Amerika. Tapi nanti dia ceramah pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya. Kalau antum mau, setelah saya konfirmasi, mereka bisa datang kemari 20 hari pergi. Antum kuras habis dia. Ya. Tapi dengan syarat antum minta dengan Ustaz Rahmat. Ya. Nanti
bisa dia diundang datang kemari, tinggal di Parigi. Bila perlu kasih kawin di Parigi. Ya kan? Ya, Syekh ya, alumni Universitas Islam Madinah ya, yang doktor ya, doktor. Kalau kita orang cuma S1. Ya. Banyak insyaallah ya. Di grup saya tunggu saya lihat dulu berapa orang di sini Syekh.